Kemudian kita generate attendance. Nah, sekarang ini adalah QR code-nya ya. Saya besarkan supaya nanti mudah untuk men-scan. Dan selanjutnya saya akan men-scan menggunakan handphone saya ini. Caranya seperti ini. Ini saya letak ya. Nah, itu dia sudah otomatis. Dia akan langsung kembali. Cepet banget. Tuh. Dan setiap dia habis scan itu, dia akan langsung membuka kameranya ya. Untuk booking hours report, ini digunakan untuk kepegawaian ya. Jadi kalau seandainya ada durasi jam kerja itu, contoh satu hari itu 8 jam, klik include overtime. Jadi kalau di generate, itu nanti di sini ada tulisannya. Pegawai ini ya, pada tanggal sekian, masuk pertama ke kantor jam sekian, pulang pada jam sekian, dan dia menghabiskan waktu di kantor berapa jam. Kalau seandainya lebih dari 8 jam, nanti di sini akan ada overtime. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama yang kita harus lakukan adalah mengakses website namanya datang.my. Kenapa datang.my? Karena website ini memang dibangun oleh kerajaan Malaysia dan tentu saja gratis. Karena aplikasi ini berbentuk website, jadi kita tidak perlu menginstall, apalagi membangun sendiri dengan rumus dan coding yang ribet, seperti AppSheet ataupun Kodular seperti itu ya. Ini langsung kita perlu login dan langsung bisa digunakan. Sebelum itu kita lihat fitur-fiturnya yang ada di bawah ini. Di sini langsung bisa membangun QR code. Jadi QR code-nya nanti kalau kita masukkan data akan otomatis terbuat. Kemudian bisa dicek recordnya itu secara online dan real time update. Dan selanjutnya di bawah ini kita bisa melihat contoh-contoh bagaimana menunya. Kemudian ada juga untuk SMS notification, kemudian bisa melihat rekapnya untuk harian, bulanan, tahunan ataupun per individu. Dan kita juga disupport dengan scannernya, yaitu aplikasi yang boleh support untuk iOS, kemudian App Gallery atau untuk Huawei ya, dan ada juga untuk Android atau di Google Play. Kemudian kita juga bisa menggabungkan dengan alat scanner seperti ini jika memerlukan. Langsung saja ya, kita harus login terlebih dahulu. Karena saya sudah mempunyai akun, jadi saya langsung login. Kalau belum punya silakan register saja. Sangat mudah dengan email dan nanti dapat verifikasi emailnya. Tinggal klik kemudian langsung bisa digunakan. Saya klik login. Dan saya login dengan akun yang sudah saya miliki. Baik, tampilan pertamanya akan seperti ini ya. Oke, tampilan pertamanya akan seperti ini. Kemudian nanti ketika kita baru buka itu, di sini kita diminta untuk membuat create place ya. Place itu bisa digunakan section apa ya? Kalau saya membuat di sini adalah tendik dengan siswa. Kalau seandainya mau dibuat tempat-tempat lain karena yayasan ada beberapa sekolah gitu juga boleh ya. Jenjang SD sendiri, jenjang SMP sendiri, SMA sendiri juga boleh. Kemudian kalau mau membuat place tinggal create new place. Nah, di sini saya tulis demo gitu ya. Kemudian tinggal save saja. Maka sekarang kita sedang berada di mana? Kalau mau mengedit yang guru berarti tinggal manage, yang siswa tinggal manage. Sekarang saya akan edit yang baru kita buat tadi ya, di bagian demo. Saya klik manage. Nah, menunya akan seperti ini. Jadi sekarang berada di kelas demo. Oke. Di sini menunya akan kita lihat di bagian kiri. Kalau ini untuk recapnya nanti kemudian. Sekarang kita masuk ke bagian group, section, dan attendees. Kita klik. Selanjutnya kita akan membuat grup. Nah, di bagian grup ini kita contohnya bisa menggunakan tahun pelajaran. Sebagai contoh di sini saya buat new group. Kemudian saya buat namanya tahun 2022 2023. Oke, apakah nanti ini perlu dibaca ya? Apakah nanti ini menggunakan scanner suhu badan? Kalau tidak perlu kita buang centangnya saja. Kemudian di sini time attendee is considered late. Jadi jam berapa? Jam berapa dikatakan lambat hadir? Kita bisa tentukan. Contohnya sekolahnya masuk jam 7. Dikatakan lambat jam berapa? Berarti di sini kita tulis 07.20 contohnya ya. AM. Oke, kemudian ini datang yang dianggap tidak hadir, walaupun dia hadir tapi sudah terlalu siang contohnya.
jam 10.00 gitu ya. Nah, berarti kita tulis jam 10.00. Pertama memang kita harus setting ini terlebih dahulu. Kemudian cut template, karena kita pakai yang gratis jadi tidak bisa diedit, tapi gratis saja sudah cukup ya. Kemudian kapan jam mulai pertama bisa scan. Nah, ini kan jam 7.20, berarti masuknya sekolah jam berapa? Kalau jam 7 kita tulis jam 7 ya, AM. Kemudian di sini juga ada scan keluar sesuai untuk gurunya atau pegawai gitu ya. Jadi nanti akan ada perhitungan jam otomatis kalau seandainya melebihi jam kerja atau lembur atau biasa disebut overtime. Contohnya di sini saya tulis jam 15 gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti di sini enable overtime calculation kita enable, kemudian auto punch sebaiknya jangan. Kalau auto punch itu nanti kalau seandainya berganti hari pada jam 12 malam maka dia akan otomatis di auto punch. Kemudian enable atau di record MySejahtera ini tidak perlu kalau digunakan di luar Malaysia. Kemudian enable message notification ini boleh, tetapi harus pakai yang pro. Yang selebihnya biarkan saja dan kemudian kita save. Ini bagaimana cara untuk kita membuat grup. Nah, selanjutnya di dalam grup ini kan tahun pelajaran, kita akan membuat section di dalamnya. Section itu apa? Section itu biasanya pembagian kelas-kelas, tapi tergantung dari kegunaan masing-masing. Nah, sekarang kita akan buat section. Di dalamnya ada section ya. Oke. Nah, ini masih kosong, jadi kita membuat create new section. Nah, di sini saya buat contohnya kelas 1 SD gitu. Nah, kalau mau membuat kelas section lain, kita buat lagi kelas 2 SD. Seperti itu. Nah, contohnya 2 sudah ya. Dan kemudian di sini akan ada manage, ada edit, ada generate attendee. Nah, ini yang digunakan untuk generate QR code. Pertama berarti kita harus membuat attendee dulu. Attendee di kelas mana? Di kelas 1 SD berarti kita klik yang manage attendee. Oke. Nah, selanjutnya ini kan masih kosong. Kita diberi contoh tidak perlu memasukkan satu persatu. Sebenarnya kita bisa masukkan satu persatu di sini, tetapi kita bisa download ini formatnya. Jadi ini ada tulisan download Excel sample format. Jadi kita download saja. Oke. Dan kemudian kita lihat filenya tadi ada di download kalau nggak salah ya, di download. Nah, ini filenya. Kita buka. Enable editing. Selanjutnya kita sudah dikasih contoh nama. Ini ada 7 ya. Kemudian ada juga ini bisa dimasukkan NIS atau NISN dan ini akan otomatis masuk ke grup yang tadi. Nah, seandainya kita mempunyai beberapa kelas, kita tidak perlu ekspor satu persatu. Kita cukup mengganti ini bagian sectionnya. Kita lihat lagi ya. Di bagian section tadi kan ada 2 kelas, kelas 1 dan kelas 2. Jadi kalau kita memasukkan banyak siswa sekaligus, kita tinggal ganti yang bagian kelasnya. Contohnya ini kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 1 semua gitu ya. Kelas 1 semua. Kemudian ini kelas 2 semua. Berarti di kelas 1 akan ada 3 siswa dan di kelas 2 akan ada 3 siswa. Seperti itu. Ini kelas 2 SD tadi tulisannya begitu ya. Oh, enggak. Kelas 2 SD seperti ini. Oke. Jadi nanti ketika kita upload itu akan otomatis masuk ke bagian section masing-masing. Kita save saja. Save dan kita boleh tutup ini atau langsung ke sini. Sekarang kita akan masukkan attendee-nya kan. Berarti kita kembali lagi ke manage attendee. Kemudian kita import saja data Excel yang tadi kita download dari formatnya. Kita import, kita pilih yang demo ini. Oke. Dan bisa dilihat ini yang masuk kelas 1 SD hanya 3 nama sesuai yang ada di Excel tadi, 3 nama. Berikutnya kalau kita back di attendee kelas 2 itu juga akan ada 3 nama. Jadi kita tidak perlu upload per kelas, bisa langsung dengan satu Excel dan kemudian langsung upload sesuai dengan kelasnya. Nanti dia akan masuk secara otomatis. Seperti itu. Selanjutnya di bagian section ataupun kelas ini kita bisa generate QR code-nya masing-masing atau kita juga bisa generate langsung semuanya. Contohnya seperti ini. Kalau kita mau
generate per kelas, berarti kita tinggal klik generate per kelas. Kita klik generate dan voila, kita langsung mendapatkan apa namanya? QR code-nya seperti ini. Kita tidak perlu membuat add-on install lain-lain, langsung dibuatkan dan kita langsung bisa scan. Kita akan uji coba kemudian. Oke, secara detail cuman itu saja cara membuat apanya? Cara membuat database-nya. Cukup simple. Kemudian di bagian bawah ini ada namanya time session. Saya akan skip reader dan form dulu. Time session saya klik. Time session ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk memulai dan mengakhiri tahun pelajaran. Jadi saya akan membuat create new time session. Oke. Jadi ini contohnya 2023 time sessionnya. Dan kita enable. Selanjutnya kapan? Contohnya dimulai pada bulan Juli, tanggal berapa ya? Tanggal 4 sampai dengan bulan Juni 2023 ya. Berarti bulan Juni 2023. Kita ambil yang terakhir aja Jumat. Setelah itu kita save. Nah, sekarang kita akan diminta untuk kapan perhitungan jam ataupun hari aktif belajar ataupun bekerja. Kalau seandainya cuman hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita centang aja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi kalau seandainya jam kerjanya juga masuk Sabtu, dicentang aja semuanya. Jadi siapa yang masuk pada hari itu akan tetap masuk. Selanjutnya jangan lupa klik simpan di bagian bawah ini. Ini adalah untuk perhitungan jam kerjanya ataupun jam sekolahnya. Kita simpan saja. Maka kita sudah punya tahun pelajaran yang dimulai pada tanggal 4 Juli 2022 dan sampai 30 Juni 2023. Terhitungnya ada 362 hari. Oke. Dan di bagian form ini saya tidak bahas saat ini karena ini hanya untuk tamu dan bekerjanya secara manual. Kemudian di bawah-bawah ini adalah fitur-fitur yang pro. Jadi kita harus membayar. Kalau saya tunjukkan di sini harganya nggak ada di dashboard ya. Di bagian subscription ini harganya itu Rp400 per tahun. Jadi murah lah ya, ada diskon lagi. Kalau mau yang free juga sudah mencukupi. Sekarang database sudah kita selesai buat. Yang harus kita lakukan adalah sekarang membuat readernya. Nah, reader ini apa? Reader ini digunakan untuk scan. Jadi nanti akan ada handphone yang tadi saya sebutkan di iPhone ataupun di Android ataupun di Huawei. Huawei itu apa ya? Harmony OS itu bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi karena kita membuatnya di siswa, maka nanti hanya akan bisa scan untuk siswa saja. Nah, sekarang kita buat new reader di sini. Kita buat new reader. Oke. Dan kita kasih nama contohnya. Reader 1. Apakah bisa digunakan untuk scan temperatur? Tidak perlu ya. Enable guest juga tidak perlu. Jadi kita save saja. Ketika kita save, maka kita akan diberikan username dan password seperti ini. Username dan password seperti ini. Ini digunakan untuk apa? Untuk login. Untuk login di handphone yang akan digunakan untuk men-scan kehadiran siswa. Kalau seandainya semua guru dikasih satu reader, maka semua guru juga bisa menggunakan handphone masing-masing untuk scan kehadiran siswa, baik itu yang datang keseluruhan di pagi hari ataupun di per kelas, tergantung dari kita mengaturnya nanti. Sekarang saya akan kembali ke dashboard terlebih dahulu dan sekarang kita akan install readernya.